Kuliah Hukum Pidana Ekonomi. Topik ke-7 dari 75 topik pengantar tindak pidana ekonomi, bagian kedua. Clarke mempergunakan istilah business crime. Istilah ini sudah termasuk tindak pidana yang berkaitan dengan dan terjadi di dalam kegiatan perdagangan, keuangan, perbankan, dan kegiatan perpajakan. Clarke telah memperluas pengertian business crime yaitu suatu kegiatan yang selalu memiliki konotasi legitimate bisnis dan tidak identik dengan kegiatan suatu sindikat kriminal. Clarke membedakan secara tegas kegiatan termasuk business crime di satu pihak dengan kegiatan yang dilakukan oleh sindikat kriminal yang juga bergerak di dalam kegiatan perdagangan. Clarke mengungkapkan dan menyebutkan dua wajah khas dari suatu business crime, yaitu pertama, suatu keadaan legitimatif untuk melaksanakan kegiatannya yang bersifat eksploitasi, dan kedua, suatu akibat khas ialah sifat contestability dari kegiatannya dalam arti kegiatan yang dipandang legal menurut undang-undang masih dapat diperdebatkan oleh para pelakunya. Menurut Sultan Remi Syahdeini, selain istilah business crime, juga muncul istilah-istilah lain seperti istilah economic crime, yaitu kejahatan ekonomi atau kejahatan terhadap ekonomi, atau crime against economy, atau istilah financial abuse, yang memiliki pengertian yang sangat luas termasuk bukan saja aktivitas ilegal yang mungkin merugikan sistem keuangan, atau financial system, tetapi juga aktivitas lain yang bertujuan mengelak dari kewajiban pembayaran pajak, atau tax evasion, atau istilah financial crime, yang merupakan subset dari financial abuse, yang dalam pengertiannya yang sempit dapat diartikan sebagai setiap non-violent crime, yang pada umumnya mengakibatkan kerugian keuangan, atau financial loss, yang menggunakan atau melalui lembaga keuangan termasuk pula di dalam kejahatan tersebut adalah aktivitas-aktivitas ilegal seperti money laundering dan tax evasion, atau istilah corporate crime. Istilah umum dari kejahatan ekonomi atau kejahatan bisnis atau kejahatan korporasi adalah white-collar crime, di mana istilah ini sebenarnya sebagai lawan dari istilah street crime. Sutherland dengan karyanya White-Collar Crime, mematahkan tesis lama yang menyatakan bahwa crime to be a result of poverty or psychopathic and sociopathic conditions, artinya, kejahatan sebagai akibat dari kemiskinan atau kondisi psikopat dan sosiopat. Sutherland juga menggambarkan bahwa kejahatan-kejahatan dari individu-individu yang berada dalam posisi memegang kekuasaan sebagai kriminal dan bukan merupakan pelanggaran perdata dan merupakan isu yang signifikan menjadi perhatian masyarakat. Tindak pidana ekonomi adalah salah satu bentuk dan dimensi perkembangan kejahatan yang saat ini sedang menjadi pusat perhatian dan keprihatinan dunia internasional. Hal ini terbukti dengan banyaknya resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyangkut problem ini. Misalnya, salah satu laporan Kongres Perserikatan Bangsa-Bangsa ke-7 dilaporkan bahwa kejahatan sebagai masalah sosial timbulnya disebabkan oleh faktor ekonomi. Ciri penting dari economic crime ialah proses pemilikan harta benda dan kekayaan secara licik atau dengan penipuan dan beroperasi secara diam-diam, atau tersembunyi, dan sering dilakukan oleh perorangan yang memiliki status sosial dan ekonomi yang tinggi. Membicarakan suatu konsep kejahatan di bidang ekonomi hanya dengan dasar kehidupan suatu negara, hanya menghasilkan sesuatu yang tidak memuaskan, sebab persoalan ekonomi merupakan bagian antar bangsa dalam kerangka globalisasi ekonomi. Oleh karena itu, kejahatan ekonomi sudah dibicarakan dalam Guiding Principles for Crime Prevention and Criminal Justice in the Context of Development and New Economic Order, yang diadopsi oleh The Seven Crime Congress, atau prinsip-prinsip persatuan untuk pencegahan kejahatan dan peradilan pidana dalam konteks pembangunan dan tatanan ekonomi baru, yang diadopsi oleh Kongres Kejahatan ke-7, di Milan, September tahun 1985 dan disahkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam resolusinya nomor 40/32. Muladi mengatakan bahwa mengenai definisi dan ruang lingkup kejahatan ekonomi telah banyak dikemukakan oleh para sarjana. Apabila kita menggunakan pendekatan teknis, maka kejahatan ekonomi lebih menampakkan dirinya sebagai kejahatan di lingkungan bisnis, yakni bila mana pengetahuan khusus tentang bisnis diperlukan untuk menilai kasus yang terjadi. Dalam hal ini batasan yang dikemukakan adalah setiap perbuatan yang dilakukan oleh orang dan atau badan hukum, tanpa menggunakan kekerasan, bersifat melawan hukum, yang hakikatnya mengandung unsur penipuan, memberikan gambaran salah, penggelapan, manipulasi, melanggar kepercayaan, akal-akalan, atau pengelakan peraturan. Muladi mengatakan pendekatan sosial dapat digunakan apabila kita bermaksud untuk menitikberatkan kepada kepentingan-kepentingan negara dan masyarakat dalam artian bahwa perbuatan tersebut melanggar kepentingan negara dan masyarakat secara umum, tidak hanya kepentingan korban yang bersifat individual. Pendekatan seperti ini menghasilkan istilah tindak pidana sosial ekonomi.
Dengan demikian, tindak pidana ekonomi paling tidak mengandung unsur-unsur sebagai berikut. 1. Perbuatan dilakukan dalam kerangka kegiatan ekonomi yang pada dasarnya bersifat normal dan sah. 2. Perbuatan tersebut melanggar atau merugikan kepentingan negara atau masyarakat secara umum, tidak hanya kepentingan individual. 3. Perbuatan itu mencakup pula perbuatan di lingkungan bisnis yang merugikan perusahaan lain atau individu lain. Berikut ini pendapat beberapa pakar mengenai arti istilah business crime, yaitu, menurut Braithwaite, business crime as conduct of corporation, or individuals acting on behalf of the corporation, that is proscribed by law, artinya, tindak pidana bisnis adalah perbuatan korporasi, atau perseorangan yang bertindak atas nama korporasi, yang dilarang oleh undang-undang. Clarke, Michael, business crime is misconduct that take place in a business environment or in the course of legitimate business, artinya, kejahatan bisnis sebagai perbuatan salah yang terjadi dalam lingkungan bisnis atau dalam kegiatan bisnis yang sah. Schreger dan Schott, 1978, corporate crime as the illegal acts of commission or commission of an individual or group of individuals in a legitimate formal organization in accordance with the operational goals of the organization, artinya, kejahatan korporasi sebagai perbuatan melawan hukum yang dilakukan atau dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi formal yang sah sesuai dengan tujuan operasional organisasi. Shapiro, 1976, corporate crime is committed by organization or by collectivities of discrete individuals, artinya, kejahatan korporasi dilakukan oleh organisasi atau oleh kolektivitas individu yang tidak bertanggung jawab. Marshall B. Klinert and Peter C. Yeager, a corporate crime is any act committed by corporations that is punished by the state, regardless of whether it is punished under administrative, civil, or criminal law. Artinya kejahatan korporasi adalah setiap tindakan yang dilakukan oleh korporasi yang dapat dijatuhi hukuman apakah itu melalui hukum administrasi, hukum perdata, maupun hukum pidana. Andena S. Johannes, 1983, memberikan pemahaman mengenai economic crime sebagai any non-violent, illegal activity which principally involves deceit, misrepresentation, concealment, manipulation, breach of trust, subterfuge or illegal circumvention. Artinya, segala aktivitas ilegal dan tidak disertai kekerasan yang pada prinsipnya melibatkan penipuan, penafsiran keliru, penyembunyian, manipulasi, pelanggaran kepercayaan, akal-akalan, atau pengelakan ilegal. Johannes Andena S., 1983, juga mengemukakan karakteristik dari kejahatan ekonomi, yang mengandung 3 elemen, diterjemahkan, ialah, A. Pelanggaran ekonomi, adalah pelanggaran yang dilakukan dalam rangka kegiatan ekonomi, yang merupakan, atau setidaknya berpura-pura, merupakan kegiatan bisnis yang wajar dan sah. Hal ini tidak termasuk dalam konsep ekonomi yang ilegal, seperti perjudian ilegal, perdagangan narkotika, atau prostitusi terorganisir. B. Tindak pidana ekonomi, adalah tindak pidana yang merugikan kepentingan negara atau masyarakat pada umumnya, tidak hanya korban perseorangan. Kejahatan ekonomi adalah kejahatan bisnis, namun tidak semua kejahatan bisnis adalah kejahatan ekonomi dalam pengertian ini. Kasus penipuan atau penggelapan biasa tidak termasuk. C. Kejahatan ekonomi termasuk juga pelanggaran yang dilakukan dalam kehidupan bisnis terhadap perusahaan bisnis lain atau terhadap individu, atau setidaknya beberapa jenis pelanggaran tersebut. Dalam tindak pidana ekonomi nampak aspek bidang hukum ialah aspek hukum perdata, aspek hukum administrasi dan aspek hukum pidana. Untuk menentukan adanya aspek hukum pidana haruslah dilihat dengan menggunakan parameter yang mengandung nuansa hukum pidana seperti kecurangan, atau deceit, manipulasi, atau manipulation, penyesatan, atau misrepresentation, penyembunyian kenyataan, atau concealment of facts, pelanggaran kepercayaan, atau breach of facts, akal-akalan, atau subterfuge, atau pengelakan peraturan, atau illegal circumvention. Edmund Wekic dalam artikelnya berjudul Economic Crime yang dimuat dalam Encyclopedia of Crime and Justice, halaman 670-678, mengemukakan bahwa economic crime as crime undertaken for economic motives, artinya kejahatan ekonomi sebagai kejahatan yang dilakukan dengan motif atau tujuan-tujuan ekonomi. Beliau juga mendefinisikan economic crime as criminal activity with significant similarities to the economic activity of normal,
Non-kriminal bisnis, atau kejahatan ekonomi sebagai aktivitas kriminal dengan kesamaan yang signifikan dengan aktivitas ekonomi yang norma, non-kriminal bisnis. Ada dua corak dari economic crime, ialah a. Consist of crime committed by businessman as an adjunct to their regular business activities. Artinya terdiri dari kejahatan yang dilakukan oleh pengusaha sebagai tambahan terhadap kegiatan usaha sehari-harinya. Kejahatan-kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku bisnis sebagai tambahan kegiatan bisnis mereka yang tetap. Penguasa mempunyai tanggung jawab atas pemberian kesempatan kepadanya untuk melakukan penggelapan, pelanggaran peraturan-peraturan yang berhubungan dengan kegiatan usahanya, atau mengelak pembayaran pajak. Corak kejahatan ekonomi ini disebut white-collar crime. B. The provision of illegal goods and services in an illegal manner. Penyediaan barang-barang dan jasa-jasa yang ilegal atau penyediaan barang-barang dan jasa-jasa dengan cara ilegal. Penyediaan barang-barang dan jasa-jasa ilegal diselaraskan dengan tuntutan kegiatan ekonomi seperti usaha yang normal, tetapi kesemuanya itu termasuk dalam kejahatan. Kejahatan model ini disebut organized crime. Hal ini disebabkan perlunya koordinasi ekonomi di luar hukum mengarah pada pembentukan kelompok kriminal dengan kebiasaan dan praktik organisasi yang rumit. Disebut kejahatan terorganisasi karena kepentingan ekonomi dikoordinasikan dengan pimpinan kelompok kriminal di luar hukum dengan elaborasi kebiasaan-kebiasaan dan praktik-praktik organisasi. Kitch, 1983, mengemukakan bahwa kejahatan ekonomi atau economic crime memiliki tiga ciri yang menjadikannya sebagai special interest, ialah a. The economic crime adopt methods of operation that are difficult to distinguish from normal commercial behavior. Kejahatan ekonomi dilakukan menggunakan metode atau cara yang sulit membedakannya dengan perilaku komersial yang normal. B. Economic crime may involve the participation of economically successful individual of otherwise upright community standing. Kejahatan ekonomi bisa melibatkan partisipasi dari individu-individu yang sukses di bidang ekonomi, partisipasi individu-individu yang mempunyai status yang bagus dalam masyarakat. C. Many economic crimes present special challenges to prosecutors, to the criminal justice system, and to civil liberties. Banyak kejahatan ekonomi menghadirkan tantangan khusus terhadap penuntut umum, terhadap sistem peradilan pidana, dan terhadap kebebasan perorangan. Di dalam literatur dijumpai istilah-istilah kejahatan yang berhubungan dengan korporasi, namun memiliki pengertian yang berbeda, yaitu 1. Crimes for corporations, 2. Crime against corporations, dan 3. Criminal corporation. Crime for corporation, ini merupakan kejahatan korporasi sehingga dapat dikatakan bahwa corporate crime are clearly committed for the corporate and not against. Artinya kejahatan korporasi dilakukan untuk kepentingan korporasi dan bukan sebaliknya. Crime against corporation, atau kejahatan terhadap korporasi sering juga diberi nama dengan sebutan employee crimes, ialah kejahatan yang dilakukan oleh para karyawan terhadap korporasi, seperti penggelapan dana perusahaan oleh pejabat atau karyawan perusahaan. Criminal corporation, ialah korporasi yang sengaja didirikan untuk melakukan kejahatan. Di sini korporasi hanyalah sebagai topeng untuk menyembunyikan wajah asli dari pelaku kejahatan. Itulah topik ketujuh materi kuliah Hukum Pidana Ekonomi, yang disajikan di channel ini untuk membantu para mahasiswa maupun masyarakat awam yang ingin menambah wawasan. Tutorial ini dituturkan dan disubtitelkan agar dapat dibaca sambil didengarkan, atau didengarkan sambil dibaca. Jangan khawatir jika belum langsung paham. Untuk pemahaman yang lebih baik, putar dan dengarkan video ini berulang-ulang. Subscribe dan like, agar Anda mendapatkan update tutorial lainnya. Bagikan juga link video ini, agar teman lain juga mendapatkan tutorial.